Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? I hope Allah always blessing us. Amin Allahumma amin. Before start this lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, yuk kita baca doa bersama-sama. Raise your hand. Let's make doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mister akan menjelaskan tematik 4G subtema 2, pembelajaran 1-6. Tematik 4G berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku, dengan subtema 2 berjudul Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Sebelum masuk ke materi, yuk kita pahami spiritualisasi pendidikan berikut ini. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 139. Jadi, kalian jangan merasa lemah ya. Kalian tidak boleh bersedih hati. Kalian harus tetap semangat dan pandai-pandai bersyukur. Karena derajat kita semua itu diukur oleh kadar keimanan kita. Oke, selanjutnya Mister akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah 1. Peserta didik dapat membedakan antara listrik statis dan listrik dinamis. 2. Peserta didik dapat menyebutkan kegunaan alat elektronik. 3. Peserta didik dapat melakukan gerakan pola lantai. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan pakaian adat yang ada di Indonesia. Materi pertama kita akan membahas apa ya? Ada yang tahu tidak? Yuk kita tengok bersama ya. Yang pertama kita akan membahas tentang gaya listrik. Gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik dibagi menjadi dua, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Gaya listrik dibagi menjadi dua, yaitu 1. Listrik statis, 2. Listrik dinamis. Apa sih Mister listrik statis dan dinamis itu? Yuk kita perhatikan di materi berikutnya. Nah, di sini Mister ada gambar sebuah penggaris dapat menarik potongan-potongan kertas. Ini kira-kira apa ya? Yuk kita bahas. Listrik statis. Pada peristiwa listrik statis, muatan listrik dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Contohnya, ketika penggaris plastik digosokkan searah pada kain kering, muatan negatif pada kain kering berpindah ke penggaris, sehingga dapat menarik potongan-potongan kertas kecil yang bermuatan positif. Nah, ini tuh terjadi karena penggarisnya sebelum ditempelkan ke potongan-potongan kertas digosok terlebih dahulu kepada kain kering, sehingga muatan negatif dari kain kering berpindah ke penggaris, sehingga penggaris itu dapat menarik potongan-potongan kertas kecil yang bermuatan positif. Ini dinamakan listrik statis. Berikutnya, nah di sini ada saklar tertutup, saklar terbuka, ada baterai, ada lampu. Kira-kira apa ya? Berikutnya adalah listrik dinamis. Pada peristiwa listrik dinamis, muatan listrik dalam keadaan mengalir. Nah, seperti ini nih mengalir ya dari baterai.
Nah, mengalir itu dari kutub positif. Positifnya dari mana? Positif baterai itu ada di atas, bagian atas ya, yang ada bagian menonjol sedikitnya. Dan bagian negatif itu ada yang di bawah, yang bagiannya terlihat seperti lebih rata. Contohnya, lampu pada gambar dapat menyala karena terdapat aliran listrik dari sumber listrik, yaitu baterai, melalui kabel ke arah lampu bohlam. Kemudian, aliran listrik kembali ke baterai. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sumber listrik atau baterai. Jadi, listriknya mengalir ya dari positif ke negatif. Itu ada arahnya. Nah, berikutnya kegunaan peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Nih, Mister buatkan tabel alat elektronik yang ada di rumah. Nah, coba kalian kerjakan ya. Alat elektronik seperti setrika, lampu, lemari es, kipas angin, dan radio itu kegunaannya untuk apa ya? Alat elektronik ini merupakan contoh alat elektronik listrik dinamis. Kegunaannya untuk apa ya? Kalian tulis ya di buku tulis kalian. Nanti kalian foto dan share di GCR kelas masing-masing. Berikutnya ada gambar pola lantai gerak tari. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Nah, yang pertama ini posisi pada gambarnya apa ya? Yang pertama adalah pola lantai vertikal, yaitu berbaris lurus. Ya. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya, dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Itu disebut pola lantai vertikal. Berikutnya ada pola lantai gerak tari, pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lurus ke samping. Jadi dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Berikutnya ada pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi membentuknya silang ya. Jadi arahnya diagonal, miring. Dan yang keempat adalah gambar apa nih? Pola lantai melingkar. Ya, pada pola lantai ini penari membentuk garis lingkaran. Jadi membentuk lingkaran ya. Lingkaran kecil boleh, lingkaran besar boleh, tapi penyesuaian dari jumlah penarinya ya. Kalau penarinya sedikit berarti bikin lingkarannya kecil. Kalau jumlah penarinya banyak berarti membuat pola lingkarannya besar dan menyesuaikan tempat juga. Nah, pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat. Sebaliknya, garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Beberapa contoh pola lantai pada tarian daerah yaitu tari piring menggunakan pola garis lengkung dan membentuk lingkaran. Tari saman menggunakan pola lantai garis lurus. Tari sedati menggunakan pola lantai lurus, lengkung, dan zigzag. Tari jaipong menggunakan pola lantai lurus dan zigzag, serta jenis-jenis tarian yang lainnya. Selain pola lantai, sebuah tarian memiliki gerak tari yang digolongkan menjadi dua, yaitu gerak murni adalah gerakan penari yang tidak memiliki arti tertentu. Contohnya gerakan berjalan di tempat, gerakan tumbuh melenggok-lenggok, dan gerakan tangan melenggang serta merentang. Yang kedua, gerak bermakna adalah gerakan penari yang memiliki arti tertentu. Contohnya gerakan nari menabur bunga. Terus ada gerakan merias wajah dan ada gerakan memukul lawan. Ada berbagai macam rumah pakaian dan tarian adat di Indonesia. Kira-kira ada apa saja ya?
Nah, tugas berikutnya adalah kalian tuliskan 10 nama provinsi lengkap dengan nama rumah adat, pakaian adat, dan tarian adatnya ya. Buat tabelnya seperti ini. Nah, kalian buat seperti ini ya. Nomor 1 sampai 10, terus di sampingnya ada provinsi, rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat. Tugas ini akan menjadi tugas kedua kalian. Hasilnya setelah selesai kalian foto dan share di GCR masing-masing. Nah, kira-kira sampai sini kalian bisa memahami kan bahwa banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya ras dan budaya, tapi rumah, pakaian, tarian, serta yang lain-lainnya. Jadi Indonesia itu kaya ya akan budaya. Sekian pemaparan materi dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Jangan lupa kerjakan tugas yang Mister berikan. Klik submit atau mark as done sebagai bukti kalian hadir di sesi ini. Nah, ini yang suka kalian lupa ketika kalian setelah upload tugas, kalian lupa klik submit atau mark as done atau turn in. Nah, kalian harus klik ya, agar Mister dapat mengecek kalian itu sudah mengerjakan atau belum. Nah, Mister itu suka ngeliat yang sudah mengirim tapi belum klik submit. Jadi Mister harus ngecek kembali ya. Karena ini akan mempermudah proses penilaian grup Mister. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this lesson, say hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.